Memahami pembaca ini sangat penting bagi kita penulis khususnya ya, dalam memasarkan karya kita atau dalam agar karya kita bisa disukai oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Inomedia. Saya Ditya Rahman, saya founder dari Inovasi Publishing, Inovasi Paid yang terangkum dalam Inovasi Group. Kali ini kita masih seputar dunia menulis. Kita akan sharing tentang tulisan dulu ya. Dan kali ini saya ingin sharing tentang cara bagaimana memahami pembaca. Memahami pembaca ini sangat penting bagi kita penulis khususnya ya, dalam memasarkan karya kita atau dalam agar karya kita bisa disukai oleh banyak orang. Penting sekali memahami ini. Dan juga perlu teman-teman ketahui konsep dasar dalam teori pasar atau teori marketing ini juga akan sangat-sangat digunakan dalam urgensi berbagai bidang apapun. Karena di sini kita karena di sini kita bahas tentang menulis, maka kita kerucutkan kepada bidang menulis ini. Nah, dalam menulis kamu harus memahami kemauan dari pembaca kamu. Oke, kita ambil satu saja. Kemarin tuh sedang ramai tentang Layangan Putus. Oke, bukunya ramai, seriesnya ramai. Artinya berarti genre atau cerita tentang percintaan perselingkuhan itu sangat banyak diminati oleh orang-orang. Jika misalkan kita presentasikan itu sekitar 40% atau 50% penduduk Indonesia menyukai cerita yang seperti itu. Oke, ini analogi sederhana ya. Terus 50% yang lain kemana? Ya bisa dibagi mungkin ke genre agama kah, ke genre thriller lah, atau ke genre politik lah dan sebagainya. Maka riset pembaca ini sangat penting kita lakukan untuk memahami itu. Paham kan sampai sana? Oke. Nah, pernah gak teman-teman dengar satu istilah bahwa setiap karya itu akan menemukan pembacanya masing-masing, atau setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Pernah dengar kan? Ini adalah istilah masyhur di kalangan penulis ya, ketika mereka menulis sebuah buku gitu kan. Nah, jika kita uji sebuah istilah ini, ternyata istilah ini juga sama dengan satu ungkapan bahwa saya ingin menulis sebuah karya romance anak muda dengan bahasa gaul dalam tulisannya itu. Artinya, pasar atau pembacanya adalah dia yang mengerti tentang bahasa gaul. Oke, kan seperti itu ya. Nah, ini adalah ungkapan yang sama dengan tadi istilah tadi. Oke, saya ambil contoh lagi bahwa saya ingin menulis tentang fiksi fantasi romance opa-opa Korea. Artinya bahwa pasar dia adalah orang-orang yang suka tentang Korea. Oke, tidak mungkin orang yang tidak suka Korea itu membaca karya dia. Oke, nah inilah yang perlu kita pahami sebelum kita menulis. Karena memang pembaca itu sangat-sangat jamak, sangat-sangat heterogen, sangat-sangat banyak kesukaannya itu. Tapi ada plot point yang kita bisa pahami agar karya kita bisa diterima di pembaca. Nah, cara memahaminya itu seperti ini sebelum menulis. Setidaknya ada sekitar 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini tentang cara memahami pembaca ini. Pertama adalah riset tentang karya yang memang banyak disukai oleh pembaca. Oke, seperti tadi ya. Contoh misalkan kemarin booming Dikta Hukum lah, tentang opa-opa Korea, terus Layangan Putus lah, dan sebagainya lah. Nah, jika teman-teman runutkan itu, juga teman-teman presentasikan atau misalkan uji atau survei gitulah, itu bisa dihitung berapa persen yang menyukai tentang genre ini, berapa persen yang menyukai tentang cerita ini, cerita perselingkuhan atau genre remaja, genre itu bisa juga dipelajari gitu, khususnya bagi kita yang memang penulis amatir atau penulis baru ya. Beda lagi kalau misalkan memang penulis yang memang sudah punya nama, itu beda, sangat beda sekali. Orang yang seperti Claes Terelie itu ya, sekali dia buat karya ya pasti masuklah dengan berbagai genre. Tapi bagi teman-teman yang baru ingin menjadi penulis, maka ini perlu sangat penting diperhatikan.
untuk membentuk suatu personal branding bagi teman-teman itu sendiri. Oke, jadi riset pembaca tentang karya yang banyak sekali disukai atau pembaca itu seperti apa? Apakah genre romance, apakah genre romance agama, seperti misalkan Habibur Rahman, itu kan pernah booming sekali, atau genre seperti Asma Nadia kah, atau romance-nya itu terelilah dengan alur-alurnya yang sangat luar biasa itu. Nah, itu bisa teman-teman riset dan pelajari, bisa melalui media sosial, bisa banyak sekali caranya ya. Tapi mungkin saya kasih pandangan saya tentang itu, tentang genre yang disukai oleh pembaca, yaitu menurut saya pada saat ini pembaca Indonesia itu masih sangat kental dengan romance, dengan percintaan yang berbau sedikit-sedikit agama gitu kan, konflik-konfliknya itu, apalagi ada nuansa perselingkuhan lah dan sebagainya, karena tren itu yang saat ini sedang ramai gitu di masyarakat, di pembaca ya, seperti itulah. Jadi itu yang pertama dari riset tentang karya yang disukai oleh pembaca. Yang kedua adalah pastikan bahwa karya Anda kuat tentang pasar yang Anda tadi pilih itu. Jadi dalam karya Anda, dalam tulisan Anda, nuansa-nuansa itu harus kental dituangkan dalam sebuah tulisan, sehingga akan membuat nyaman para pembaca Anda. Nah, yang ketiga yaitu Anda harus konsisten tentang genre atau tentang pasar yang Anda pilih tadi. Kalau misalkan Anda milih tentang perselingkuhan, maka coba buku keduanya tentang perselingkuhan, buku ketiganya tentang perselingkuhan, sampai personal branding Anda kuat dan Anda dikenal sebagai penulis yang menulis tentang perselingkuhan, misalnya seperti itu. Nah, setelah Anda terkenal, Anda bisa bermain di genre atau di pasar manapun. Oke, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita memahami pembaca. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman bisa praktekkan ya sebelum menulis. Sampai jumpa.